Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Pratama-Tiani dengan NIM 0162311040. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan mengenai mengukur kelayakan usaha. Topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada menghitung keuntungan, yang kedua ada manajemen hutang, yang ketiga ada contoh studi kasus, yang keempat ada analisis titik impas buyback periode, NPV dan IRR, yang terakhir ada tips pengolahan keuangan. Yang pertama ada apa itu mengukur kelayakan usaha. Sebuah studi atau analisis terperinci yang digunakan untuk mempertimbangkan sebuah aspek penting dari proyek yang akan diusulkan agar menentukan kemungkinan keberhasilannya. Tujuannya yaitu untuk menilai kelayakan usaha melalui analisis keuangan yang komprehensif. Komponen utamanya yaitu menghitung keuntungan, analisis impas, buyback periode NPV, IRR manajemen hutang, dan tips pengolahan keuangan dan contoh studi kasusnya. Kemudian ada menghitung keuntungan. Menghitung keuntungan yaitu proses untuk menentukan selisih pendapat total yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Keuntungannya menunjukkan seberapa sukses bisnis dalam menghasilkan lebih banyak uang daripada uang yang dikeluarkan. Kemudian ada komponen utama, yaitu yang pertama ada pendapatan, yaitu total penerimaan dari jumlah penjualan barang atau jasa. Yang kedua ada biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan jumlah produksi seperti sewa, gaji, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah-ubah tergantung produksi dan bahan bakunya. Kemudian rumus keuntungan, yaitu keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya tetap plus biaya variabel. Contoh perhitungan sederhananya ada di bawah ya. Kemudian selanjutnya ada buyback periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Rumus buyback periode adalah buyback periode sama dengan investasi awal dibagi keuntungan tahunan. Contohnya investasi 100 juta dengan keuntungan 25 juta per tahun, yaitu buyback periodenya sama dengan 4 tahun. Kemudian ada net present value, yaitu atau NPV, adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus keluar. Rumus NPV ada di bawah. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat pengembalian di mana NPV sama dengan 0. Cara menghitungnya yaitu IRR dapat dicari dengan metode iterasi atau menggunakan software finansial. Keputusannya yaitu jika IRR lebih besar dari soft of capital, maka proyek layak. Selanjutnya ada manajemen hutang. Manajemen hutang yaitu mengelola pinjaman agar bisnis tetap berjalan dengan baik tanpa terbebani oleh bunga dan pembayaran. Langkah-langkah manajemen hutang yaitu evaluasi kebutuhan, yaitu jangan meminjam lebih dari yang diperlukan. Yang kedua ada pilih sumber pinjaman yang tepat, yaitu bandingkan bunga dengan ketentuan pembayaran. Yang ketiga ada pengaturan cash flow, yaitu pastikan ada aliran kas yang cukup untuk membayar angsuran. Yang keempat ada hindari ketergantungan, yaitu gunakan utang sebagai alat, bukan ketergantungan. Selanjutnya ada tips pengelolaan keuangan. Pisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Buat rekening terpisah untuk bisnis dan untuk keuangan pribadi. Yang selanjutnya ada pantau cash flow, yaitu pastikan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Yang ketiga ada simpanan cadangan dana, yaitu persiapkan dana darurat untuk menghadapi kondisi tidak terduga. Yang keempat ada investasi kembali keuntungan, yaitu gunakan sebagian keuntungan untuk pengembangan bisnis. Yaitu yang selanjutnya ada studi kasus. Restoran cepat saji Delicious Pizza ingin didirikan di pusat kota dengan target pasar masyarakat urban yang membutuhkan makanan cepat dan praktis. Pengusaha memiliki modal awal sebesar 500 juta dan memperkirakan pendapatan tahunan sekitar 300 juta. Sebelum memulai usaha, dilakukan studi kelayakan untuk memastikan apakah investasi ini menguntungkan dalam jangka panjang. Yaitu analisis kelayakan digunakan dengan menggunakan beberapa alat keuangan seperti break-even point, yaitu BEF atau buyback period, net present value atau NPV, dan internal rate of return atau IRR. Pada break-even point atau BEF, yaitu restoran harus menjual 6.667 unit makanan untuk mencapai titik impas.
untuk BP periode yaitu modal kembali dalam 6,25 tahun. Terus selanjutnya ada NPV atau Net Present Value, yaitu minus 100 juta, 96.245 juta, tidak layak karena negatif. Yang selanjutnya ada IRR, yaitu 7% lebih rendah daripada diskontro 10% tidak layak. Kesimpulannya, berdasarkan NPV dan IRR, usaha ini tidak layak dijalankan. Segitu dulu presentasi aku hari ini. Terima kasih banyak udah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.